Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merayakan 1 tahun AI Talk. Nggak terasa ya Pak Max ya, 1 tahun. Karena Sulit perkembangan percaya. sangat cepat sekali. Satu Kenapa? tahun, satu tahun setiap bulan 2 kali, 24 kali, minus, wah, itu sulit akannya untuk percaya, tetapi untuk sadar topik ini sekaya itu. Dan belum habis. Ya, 1 tahun lagi belum. akan bisa terus. Luar Ya, biasa itu yang perkembangan dari AI. Ya, itu Ya. yang kita tunggu, Pak. Habis ini karena sudah banyak sekali topik yang kita bahas kan ya. 1 tahun ke depan nih, apalagi nih? Wow, banyak banget. Nanti teman-teman semua jangan ketinggalan. Ikuti acara ini sampai akhir karena nanti akan ada Quo Vadis. Habis ini mau ngapain ini? Banyak hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dan kita udah siapkan banyak untuk teman-teman semuanya. Oke, next. Jadi acara hari ini, Bapak Ibu, eh ya ini silakan bagi-bagi kuenya. Agenda hari ini kita akan review 23 talks yang sudah pernah ditayangkan oleh AI Talks. Kemudian kita akan merayakan ulang tahun dengan sharing dari banyak teman-teman yang sudah bergabung, termasuk juga dari staf Sabda dan teman-teman yang menjadi peserta. Silahkan nanti kalau ingin men-sharingkan berkat yang sudah diterima selama ini dari AI Talks, silahkan siapkan kata-katanya supaya nanti ketika waktu diberikan, Bapak Ibu sudah siap gitu ya. Kemudian kami juga sekaligus akan melakukan evaluasi apa saja yang kurang, apa saja yang lebih, apa saja yang masih harus ditambahkan, dan yang terakhir adalah Quo Vadis. Habis ini kita mau kemana? Nah ini yang sangat excited ya. Ya, oke, next. Nah Bapak Ibu kita akan review lebih dahulu. Sudah ada 23 kali talks, kata Pak Max tadi 2 kali setiap bulan ya. Ini AI Talks yang sudah pernah ada. Saya nanti akan berikan waktu kepada Pak Max, tetapi saya akan review dulu semua yang ada. Next, ya. Hanya brosur-brosurnya aja ya. Kita mulai dari mengapa, apa, bagaimana, kemudian ada AI dan studi Alkitab, AI dan sekolah minggu, AI dan gereja. Next, next, ya. AI dan khotbah, multiplikasi khotbah, kemudian persiapan khotbah, AI dan Natal waktu Desember yang lalu ada AI 2024, kemudian AI dan wife, kemudian AI dan misi, lalu setelah itu next ada AI pemuritan, AI musik, dan yang kemarin terakhir adalah AI dan doa. Ya, bisa mundur lagi ke tadi bagian yang pertama. Ya, oke Pak Max, silakan memberikan overview untuk setahun ini. Gimana perasaan Pak Max melihat perkembangan AI yang begitu banyak dan apa yang sudah dibagikan oleh Sabda? Mungkin kesannya itu capek. Capek, tapi semangat untuk mikir seberapa banyaknya. Dan khususnya saya masih ingat yang 3 pertama, AI for God dengan tanda tanya. Itu semua mulai dengan pertanyaan, apakah AI bisa dipakai untuk Tuhan? Dan bergumulan. Kalau yes, harus periksa AI, why, mengapa, dan bersama diskusi tentang mengapa kepentingan AI. Diskusi bersama tentang apakah AI, dan coba mendalami dan mulai mengerti. Dan lebih lagi, how, bagaimana memakai AI. Dan yang 3 pertama, saya ingat dengan Pak Baskara, bergumul, diskusi, dan sampai kesimpulan, yes, ini pasti bisa dipakai untuk Tuhan. Dan muncul daripada itu 20 sesi dan topik, dan berapa banyak ekstra. Ternyata tidak hanya AI Talks, tapi daripada itu ada AI Hour untuk EMDC English, dilahirkan AI Expo yang jadi sehari penuh dengan 11 presentasi, 3 yang pleno, 8 yang capital selecta, dan sehari penuh dengan luar biasa hasil. Itu dipraktekkan dengan AI Unhack, dengan AI Workshops. Semua ini sampai betul melipat ganda dan sampai dak sadar berapa luas dampak AI kepada pelayanan segalanya, dan mutus untuk mulai memeriksa satu persatu gimana AI dengan gereja dan bagian sekolah minggu, khotbah, AI daripada Alkitab sampai Natal Paskah, dan satu persatu mulai memeriksa apa dampak
dampaknya AI untuk seluruh hidup gereja dan segala jenis pelayanan. Dan itu jadi pengalaman yang saya rasa mengkayakan dan juga mendalami pengertian tak hanya tentang pelayanan, tetapi AI bisa berfungsi dengan cara yang tidak diduga. Ya, saat ini saya di Evangelism Explosion, dan saya sedang menolong mereka untuk mikir, apa dampaknya AI kepada penginjilan? Apa dampaknya AI untuk bisa tak hanya menjangkau, tetapi untuk bisa training, untuk bisa simulasi. Semua ini dimunculkan lewat AI Talks. Itu lagi luaskan pengertian tentang bagaimana AI betul bisa menolong yang Ya, sedang maaf dilakukan. Pak Max, suaranya bisa lebih besar Pak, agak terlalu kecil, kurang besar. Mungkin mic-nya didekatkan atau gimana? Ya, Um, ya, oke. Terima kasih banyak untuk reviewnya Pak Max. Memang banyak banget yang sudah kita lakukan dan ternyata memang AI mengubah banyak hal, mengubah semua cara kita bekerja, cara kita belajar, dan termasuk cara kita melayani. Dan apa yang sudah kita bicarakan ini bukan berarti kita semua sudah ahli ya, maksudnya bukan dari sabda artinya ahli, tapi sambil jalan kami pun juga mengeksplorasi banyak hal. Sehingga apa yang kami bagikan itu benar-benar fresh, yang itu juga yang kami pelajari gitu ya. Jadi itu yang sangat mengagumkan. Oke, next admin bisa setelah brosur-brosur ya. Nah, ini banyak banget ya. 23 topik dari AI basic sampai dan bidang-bidang pelayanan saya tambah sampai satu. dengan penggunaan AI. Ya, dan Iya, tidak hanya tentang AI dan misalnya studi Alkitab, media Kristen, dan seterusnya, tetapi sedang jalan juga mulai belajar bagaimana memakai dengan lebih baik. Ada AI dengan prompting yang strategis, strategic prompting, ada AI dengan media prompting, ada workshops yang terjadi, dan semua itu menolong tak hanya untuk teorinya AI dengan topik ABC, tetapi betul sampai hands-on training. Bagaimana memakai AI dengan contoh yang nyata. Dan saya rasa itu mungkin yang terbaik. Daripada semua ini, saya sadar informasi banyak, kesempatan banyak, tetapi yang ikut prompting, pelaksanaan dan dampak kepada gereja dan pelayanan lebih banyak lagi. Dan itu yang saya lihat dengan exciting di sini. Tak hanya basic, tapi penggunaannya. ya. Terima kasih Pak Max. Next admin. Ya, ini peserta yang sudah mengikuti AI Talk selama 1 tahun, banyak sekali. Next. Itu hanya sedikit, ada ribuan Oh iya, peserta itu dan tadi saya hanya berapa puluh. betul. Ya, ini grafik peserta yang hadir selama 1 tahun ini. Memang ada yang melejit tinggi, tapi rata-rata nih, apa bisa kelihatan ya, Bapak Ibu. Next. Nah, jadi rata-rata kehadiran kira-kira 170-an gitu ya. Dan yang tertinggi tadi lihat yang paling menonjol itu AI dan persiapan khotbah, dan juga AI dan sekolah minggu. Ternyata memang yang banyak sekali memakai itu adalah hamba-hamba Tuhan dan termasuk orang awam juga yang suka memberikan renungan atau mempersiapkan khotbah, dan guru-guru sekolah minggu yang sangat butuh sekali AI dan media sehingga mereka bisa menyiapkan sekolah pelajaran dan juga nyanyian dan gambar dan lain-lain itu dari sekolah minggu ya. Sebagai cerita Next. yang sedikit lucu, saya masih ingat waktu AI dan persiapan khotbah, kalau mundur satu, kami tak tahu berapa banyak orang yang sebenarnya harus datang karena ruangan Zoom hanya bisa 500 orang. Dan itu mulai penuh, dan setelah itu dikirim kepada YouTube, tapi daripada semua hitungan itu bisa mungkin 600 sampai 650 plus orang. Dan rasa sedikit sedih karena itu orang yang ingin ikut tak bisa. Tapi meledak. Zoom room
rusak, broken. But itu just kali pertama dalam sejarah sabda ada Zoom yang betul patah, tak bisa jalan dengan benar dan baik. Dan untuk sekolah minggu dan berapa banyak pelayanan lain, itu jadi kesempatan dengan mitra untuk lakukan sesuatu yang tak pernah. Ya, oke. Ya, ya, dan yang mengherankan lagi, kita biasanya melakukan AI Talks tuh jam kerja gitu, hari Senin lagi ya. Senin jam 10.30. Kebanyakan orang tuh kerja, tapi ternyata antusias peserta untuk ikut itu sangat banyak. Dan pasti lebih banyak lagi mereka yang menonton rekamannya gitu ya di YouTube. Tapi sungguh kami melihat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, next. Ini review untuk panelis-panelis kami, itu ada Pak Max dan saya yang saya sebenarnya moderator ya. Kemudian Pak Eka Baskara waktu awal, kemudian ada Pak Beni Sulikin, ada Pak Igria, Pak Purnawan, Pak Budi dua Budi, kemudian Pak Agus, Pak Jeffrey, Amadio Jos, juga dari Pak Thomas dan Linda Toli, ya banyak banget yang sudah menolong membantu kami untuk menjadi panelis membagikan berkat yang sudah diterima. Juga dari panelis dalam itu ada Ibu Evi, Pio, Yudo, Elan, Tere, Aldo, Hadi, Roma, Christian, Santi, Nehemia, Yus, Ray, Yosef, Rode, Sandra, Winston. Wow, ini semua sudah ambil bagian terlibat dalam pelayanan ya AI Talks. Oke, next. Nah, kami ingin mendengarkan sharing nih. Ini yang excited juga ya. Ada Pak Baskara yang sama-sama nih membidani AI Talk saat itu. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Gimana nih Pak Baskara? Kesan Pak Baskara? Luar biasa sih. Sangat memberkati. Jadi ini sebuah forum yang mungkin saya nggak tahu di luar sana ada apa enggak. Tapi yang setahu saya itu belum ada ya, seperti apa yang dilakukan oleh Sabda. Jadi kita memulai memperlengkapi anak-anak Tuhan dengan pengetahuan AI, sekaligus bukan hanya memperlengkapi dengan pengetahuan saja, tetapi juga how to do it-nya gitu dengan AI. Ya. Nah, jadi waktu itu saya ingat banget waktu itu kita mulai tahun lalu ya, kita mulai dengan AI engine yang begitu terbatas ya, dari di luar sana yang begitu terbatas. Waktu itu masih bernama BART, sekarang sudah bernama Gemini. Terus kemudian dulu Copilot, terus kemudian belum terlalu populer, sekarang sudah masuk di dalam OS, langsung ditanamkan di OS. Lalu kemudian waktu itu kita mulai belum ada offline AI, sekarang sudah ada offline AI. Nah, itu teknologinya itu berkembang luar biasa, cepat sekali. Luar biasa, ya. Nah, yang justru kita tuh tidak bisa catch up gitu ya. Kita nggak sanggup melawan kecepatan itu. Nggak terkejar. Nggak terkejar, betul. Tetapi satu hal yang saya belajar bahwa seringkali kita ini sedikit hints aja, sedikit tips aja. Jangan terlena dengan sesuatu yang baru, tetapi kita juga harus melatih diri kita, melatih kalau AI perlu dilatih, AI perlu di training gitu ya. Kita tuh nggak pernah mentraining diri kita sendiri juga gitu. Untuk teman-teman mungkin ada yang secara tidak sadar training diri dengan apa? Dengan mendisiplinkan diri. Misalnya contoh, kalau AI perlu di training, nah kita juga perlu di training. Trainingnya apa? Training dengan membaca firman Tuhan dengan lebih giat lagi, trainingnya dengan hal yang itu. Supaya apa? Supaya AI itu memang dipakai sebagai tools, bukan sebagai guidance kita. Nah, seringkali kita salah menempatkan AI itu menjadi guidance kita gitu. Padahal dia adalah tools. Nah, justru itu yang perlu sekarang mungkin ada prompting ya, engineering gitu. Itu yang perlu juga lebih digalakkan lagi supaya apa anak-anak Tuhan tidak meleset ke sana ke sini gitu, karena semakin menggila AI itu semakin menggila. Jadi kita juga harus lebih waspada. Ibaratnya kalau misalnya AI itu diumpamakan sebagai pedang atau sebagai pisau, dia tuh kalau pisau itu seperti pisaunya cutter atau silet yang begitu tajam ya.
bukan seperti pisau biasa gitu yang bisa motong-motong bawang gitu yang nggak terlalu tajam, tetapi ini pisaunya pisau cutter yang kalau sedikit salah saja itu bisa melukai kita. Sama seperti AI. Ini adalah teknologi yang menurut saya sangat tajam sekali dan pada saat yang sama kalau kita nggak waspada maka kita akan melukai diri kita sendiri. Itu loh. Jadinya Yes. sangat menarik. Jadi apa yang dikerjakan ini sangat membantu ya sebagai tools. Jadi kalau saya sedang menikmati saja gitu ketika AI tools AI set install di HP, kemudian ketika khotbah gitu di mimbar gitu ya, pengkhotbah atau hamba Tuhan bicara apa, langsung saya ketik di sana, saya cari tahu. Jadi seperti seperti plus gitu ya, apa yang dilakukan Ya, lebih detail. Kan kalau misalnya disampaikan melalui mimbar itu cuma sebentar. Nah, ya, tapi kalau misalnya diketik di AI, di apa ya di HP, langsung otomatis dia bisa memberikan jabaran yang lebih detail. Ya. ya. Jadi Jarak second screen ya, Pak ya. second screen betul. Cuma memang ini perlu Jadi hampir second brain, nah hanya second screen tapi second brain. iya Ya. betul second brain, second brain. Dan jadi apa yang disampaikan bisa lebih kaya lagi. Pengetahuan yang kita bisa Amin. dapat bukan di mimbar itu bukan hanya berhenti sampai situ. Jadi dengan Ya, niat bahwa kita mau belajar lebih lagi, bukan niat mau apakah yang dibicarakan oleh pembicaranya betul atau tidak, bukan. Itu salah itu niatnya tuh. Niatnya adalah belajar lebih dalam lagi. Jadi itu sih yang menurut saya yang harus kita memperlengkapi diri dan juga kita mulai lihat-lihat di offline AI itu seperti apa. Kalau di fake dulu kan di fake harus pakai internet, sekarang di fake dengan gampang saja, dengan PC aja Windows 10 sudah langsung di fake. Jadi siap-siap dengan gelombang besar kejahatan yang akan juga menyerbu AI, menyerbu dunia kita melalui AI. Gelombang ya, kejahatan akan semakin menggila sekarang karena sekarang setiap orang mendadak bisa jadi hacker. Semua orang bisa mendadak jadi hacker. Artinya hacker itu ada yang white hacker, ada yang black hacker. Jadinya kita mesti siap-siap, siap-siap. Termasuk juga ajaran-ajaran sesat nanti akan muncul lagi, oh yes, akan muncul melalui AI. Jadi siap-siap ini terjangan begitu besar angin yang akan menerpa kita. Betul. Ya. ya, Betul. Sampai ada yes. orang yang menggeserkan dan mikir AI adalah dewa-dewi yang baru. Itu Ya, sesat berapa banyak yang bisa. Saya mau syukur dan bilang terima kasih ke Pak Baskara karena berani untuk coba. Waktu pertama lakukan ini, 3 sesi pertama, why, ngapa ya? Betul, mengapa? Apanya? Tak tahu. And gimana lebih parah lagi. Tapi berani untuk mulai bersama dan untuk coba tanya sesuatu yang untuk banyak orang tak mungkin AI dengan Tuhan, ada AI, itu machine, ada Tuhan, and untuk mulai proses bersama. Dan seperti tadi dibilang, juga saya garis bawahi, berapa cepat perkembangan. Dalam setahun orang tak bisa pahami ada AI yang lahir, yang mati, yang punah, ada sistem, ada perkembangan. Kalau lihat AI GPT 3.0 bandingan dengan 4.0 itu seperti lihat anak umur 1, 2, 3, 4 tahun dengan teenager and setiap 6 bulan akan lipat ganda kemampuannya. Dan saya untuk masa depan sampai tak bisa tahu mulai Ya, mikir gimana. ya. Tapi ya, terima betul. kasih Pak. Kita Ya, menyongsong era AGI ya, ya, Artificial General Intelligence itu kita sedang menyongsong ke arah betul. AGI. Jadi kita siap-siap Ya, saja gitu bahwa AI sekarang sudah mempersiapkan toolsnya sudah lengkap gitu, sudah ya, hanya tinggal sebentar saja, tinggal a matter of click kita akan masuk ke dalam era Artificial General Intelligence. Wah, ya. ya. Dan Jadi teman-teman harus semuanya, disiapkan. ya, saya sangat berharap teman-teman yang sudah belajar AI itu benar-benar apa? Pasang pasang apa tuh guardrail, pasang railing Udah. kanan kiri gitu ya, supaya tidak menabrak hal-hal yang tidak perlu karena AI-nya jalan cepat sekali. Kalau mobil itu udah mobil sport yang apa namanya, yang sangat canggih sekali untuk speeding. Jadi saudara harus belajar menyetir dengan baik, belajar memakai rem dengan baik supaya kalau memang waktunya ngerem harus direm gitu ya, harus berani. Ya, terima kasih banyak Pak Baskara untuk sharingnya. Ini ada satu teman lagi yang akan share.
ini Pak Pur, ini juga aktif sekali menggunakan AI terkhusus untuk sekolah minggu. Ya, silakan admin. Tuh, siarkan. Salam, perkenalkan nama saya Purnawan Kristanto dari Footprints Ministry. Kami memiliki fokus pada pelayanan anak. Berkaitan dengan maraknya perbincangan tentang teknologi AI, kami melihatnya ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh guru sekolah minggu untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Salah satu peluang utama adalah kemudahan yang ditawarkan untuk menyusun kurikulum atau rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Setiap gereja memiliki pergumulan yang khas, sehingga guru sekolah minggu itu dapat merencanakan pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kondisi gereja setempat. Hal itu sekarang dimungkinkan dengan adanya teknologi kecerdasan buatan. Selain itu, AI juga menyediakan berbagai ide tentang metode pembelajaran, alat peraga yang cocok, games yang menarik, dan aktivitas-aktivitas untuk anak. Dengan demikian, anak-anak akan lebih tertolong dalam memahami ajaran Alkitab secara menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, mereka akan selalu merindukan sekolah minggu. Namun, seiring dengan peluang-peluang ini, terdapat pula tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar kita adalah tentang etika dalam penggunaan teknologi ini. Penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa teknologi termasuk AI harus digunakan sebagai alat untuk mendukung, bukan menggantikan hubungan antar pribadi dan interaksi manusia dalam pengajaran agama. Kehadiran guru sebagai pembimbing spiritual bagi anak itu tetap tidak akan tergantikan. Nah, akhirnya kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kesenjangan teknologi. Tidak semua gereja atau keluarga memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih ini. Nah, disinilah kami berharap AI Talks dapat menjadi jembatan yang dapat menghubungkan antara teknologi AI yang kompetitif itu dan yang kompleks dibuat sederhana, sehingga dapat dipelajari dan digunakan oleh para pegiat anak secara aplikatif. Nah, demikian sekelumit sharing dari saya. Mari kita gunakan teknologi AI ini sebagai kesempatan untuk membuat pelayanan kita menjadi berdampak dan membawa anak-anak mengikuti jejak Tuhan Yesus. Salam. Ya, luar biasa nih, Pak Pur sangat aktif sekali menggunakan dan memberikan training-training juga ke banyak gereja. Ya, gimana Pak Max untuk perkembangan AI untuk sekolah minggu nih? Well, dari Pak Pur saya lihat dia nama early adopter. Dia orang yang berani untuk coba. Dia punya hati untuk anak yang cukup besar untuk coba apapun. Dan dia kreatif. Dia pakai cara untuk main dengan gambar. Gambar yang mati, bibirnya bisa di-dubbing dan itu bisa jadi video yang lucu, yang bagus untuk Natal. Dia coba untuk apa yang dia tahu. Dah harus banyak. Tapi dia ajar itu dan sedang mengajar dan share itu. Dia belajar lebih banyak. Dan dengan teman-teman, langkah per langkah mereka mengkayakan tak hanya pelayanan diri, tapi pelayanan sekolah minggu di seluruh Indonesia. Dan saya syukur untuk orang yang punya hati berani coba, eksperimentasi, tapi lebih daripada itu share hasilnya. Dan itu daripada teman-teman, saya ingat waktu sharing untuk yang sekolah minggu, berapa baik respons daripada itu. Ya. And sering gereja tidak memperhatikan sekolah minggu dengan cara yang sama dengan pelayanan lain. So ini Ya. jadi alat, jadi damping yang sangat-sangat memberkati mereka. Ya, betul ya. Dari AI Talks ini memang banyak sekali mereka orang Kristen yang sebenarnya tidak tahu tentang AI atau bahkan belum memakai AI, menjadi terbuka pengetahuannya. Lalu dengan bimbingan dan juga dengan arahan mereka sudah bisa melakukannya sendiri. Memang kami ya ketika melakukan pelatihan-pelatihan ke banyak gereja dan STT, kita pakai satu semboyan Pak Max. Wah, AI sulit, wah AI itu canggih, teknologi, saya bukan orang yang ngerti teknologi, saya orang gaptek gitu ya. Tetapi ketika kita bertanya, bisa pakai WA enggak?
Bisa. Kalau bisa pakai WA itu artinya sudah bisa pakai AI. Betul. Nah, itu Ya. secara teknis ya, tetapi perlu persiapan mental kayak tadi Pak Baskara dan juga Pak Pur. AI itu cuman alat gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memakai alat ini dengan baik dan bukannya menggantikan apa yang seharusnya kita lakukan, termasuk juga ketika kita melihat AI sebagai tadi guide, sebagai pembimbing. Wah, salah banget. AI itu tidak boleh dipakai untuk pembuat keputusan dan juga untuk membimbing hidup kita, sama sekali tidak. Dia hanya alat yang bisa memberikan informasi, memberikan option, memberikan prediksi, tapi tetap kita yang harus memutuskan ya. 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 Oke. Dan lucu tapi dari Pak Pur dan beberapa lain yang terlibat dengan pelayanan anak atau remaja pemuda mulai sadar anak belajar dan tahu lebih banyak tentang AI daripada gurunya. Dan satu tantangan saat ini itu bagaimana bersama mereka belajar bagaimana AI bisa dipakai untuk belajar firman, untuk yang aktivitas kreatif. Tapi yang saya lihat, anak itu generasi digital seperti ikan, dan harus diajar bagaimana berenang. Mereka sedang memakai AI, tapi seperti Bu Yula bilang dan teman lain, ada bahaya kalau tidak dipakai dengan baik atau dengan benar. Ya. Dan karena itu AI quotient, salah satu topik yang pernah juga didiskusi di AI Talks, itu penting untuk mendewasakan penggunaan, pengertian, dan literasi akan AI. Sama dengan pemerintah memperjuangkan digital literacy, tidak hanya memakai AI, tetapi bagaimana dipakai dengan cara yang terbaik sebagai Kristen untuk kerajaan Allah dan tujuan. Oh ya, tadi Pak Pur menyebutkan tentang masalah etika ya. Anak-anak pinter pakai, tetapi mungkin secara etika mereka perlu dibimbing ya. Kita akan mendengar juga beberapa sharing dari teman-teman dari Sabda. Tetapi sebelum itu, ini khususnya untuk Pak Baskara. Kita sekarang sudah berkembang Pak. Dulu seminar-seminar AI Talks banyak ya. Dan ternyata dari hasil AI Talks ini berkembang menjadi lebih lagi. Kita melakukan office hour setiap hari Jumat ketika tidak ada sebulan 2 kali ya, 2-3 kali ada office hour. Jadi saudara-saudara yang ingin tahu banyak tentang AI bisa datang pada jam 3 setiap Jumat untuk bertanya, boleh bertanya dan boleh memberikan informasi juga. Jadi sangat antusiasmenya semakin lama semakin banyak nih yang datang office hour jam 3. Kemudian kami juga mengembangkan WA group AI for God. Ini juga banyak sekali. Mungkin sekarang menjadi salah satu WA group terbesar untuk membicarakan tentang AI ya. Ada 650 orang yang tergabung di WA group ini dan setiap hari aktif sekali. Mereka membagikan tips, membagikan hasil, membagikan hal-hal yang atau bertanya, banyak sekali juga yang bertanya untuk mendapatkan sharing bersama teman-teman yang lain. Kemudian hasil yang juga sama sibuknya adalah roadshow. Sabda sudah melakukan beberapa kali roadshow selain di Solo. Kami juga melakukan roadshow di Surabaya untuk 7 tempat, 7 STT dan 7 tempat tuh STT dan juga gereja. Kemudian kami juga ke Jakarta untuk 12 tempat untuk STT dan juga gereja dan juga pelayanan-pelayanan lain. Kami juga ke Klaten. Kemudian ini nanti sekarang ini Pak Max lagi di Malang untuk konvensi EE 2024 untuk juga memberikan pelatihan. Kemudian nanti akan ada di Bandung juga untuk AI Bootcamp. Itu selama 2 hari khusus untuk bootcamp ini. Pesertanya luar biasa sampai masih seminggu lebih sudah ditutup karena terlalu banyak antusias yang akan ikut. Jadi kami akan juga pergi ke Bandung, kemudian juga di Tawangmangu dekat sini dan tempat-tempat lain. Ini edukasi penggunaan AI sangat memang efektif kalau tatap muka ya. Kalau di Zoom itu terbatas gitu. Kalau langsung bertemu dan mereka juga bisa hands on dan mereka bisa bertanya dan kita bisa memberikan masukan yang lebih efektif gitu ya ketika on site. Dan ini juga sangat excited. Gimana Pak Max? Ini persiapan yang di Malang? Sangat baik.
ada satu confidence, satu keyakinan untuk bisa menyampaikan di tempat seperti ini karena 20 plus sesi seputar topik-topik AI memberi fondasi. Alasan saya lihat Sabda dengan tim 6-7 plus orang bisa keliling itu karena semua bahan ini. Lebih daripada itu, bulan Mei berdasar 20 sesi sebelumnya, Sabda berani untuk terima undangan untuk bikin latihan 4 hari khusus terkait dengan AI, daripada AI dan Alkitab, AI dan pendidikan, AI dengan gereja, AI dengan pelayanan, misi, dan media, bagaimana AI prompting untuk bisa mengembangkan training 4 hari yang juga adalah fondasi untuk AI Bootcamp. And so, berdasar series ini, ada berapa banyak manfaat. Tak hanya WhatsApp group, yes, AI Hour, tak hanya juga seperti dibilang yang sesi-sesi ekstra expo dan unhack, tetapi khususnya itu jadi roadshow untuk tim dari Sabda untuk diskusi dan menyampaikan ini khusus sesuai dengan gereja pelayanan, sekolah teologi atau organisasi. Dan saya syukur AI Talks melahirkan kemungkinan untuk itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman yang di Sabda sendiri yang ikut banting tulang melihat perkembangan AI dan bagaimana AI sudah menjadi satu bagian dari pelayanan Sabda. Jadi teman-teman akan men-sharingkan nih, ada Mbak Santi, ada Aldo, ada Pio, dan juga ada Hadi. Oke, kita mulai dari Santi dulu ya. Ya, halo Santi. Halo Bu Yulia. Halo Pak Iya, Max. ya. Oke. Oke, Ya, silakan Santi. baik Bu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Ya, perkenalkan saya Santi, salah satu staf Sabda yang banyak terlibat di konten khususnya teks. Ya, kalau ngomongin tentang perkembangan AI sendiri, semakin ke sini itu sebenarnya saya semakin melihat banyak alat AI yang bisa dipakai untuk menolong dalam proses teks gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan begini, jangan pakai satu alat AI saja gitu ya, tetapi bisa lebih. Tapi juga harus penting untuk kita juga bisa meningkatkan skill kita supaya kita bisa memilih alat AI yang sesuai dengan kebutuhan kita supaya nanti hasilnya maksimal. Ya, selain itu saya juga lihat karena dengan AI itu kita ngobrol juga kan ya. Jadi terkait kualitas percakapan dan jawaban pun saya pikir makin baik dan detail. Saya pernah punya pengalaman juga belum lama ini gitu ya. Ketika ngobrol dengan AI, dengan prompt yang saya bikin gitu, ya ternyata AI itu justru banyak bertanya gitu ya, bertanya supaya saya bisa mengungkapkan kebutuhan detail saya itu apa gitu. Jadi di satu sisi prompt yang baik sangat menolong, tapi di satu sisi kita juga bisa melihat dinamika diskusi dengan AI ini juga bisa menolong kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, saya melihat nih di salah satu alat AI yaitu DeepL, ini dipakai untuk penerjemahan. Ya, saya melihat di sini ada rekomendasi diksi itu yang makin luas gitu ya. Dan baca beberapa referensi artikel gitu ya, dan juga ini referensi artikelnya ini tentang penerjemahan gitu ya, dan juga review tentang DeepL sendiri. Bisa dikatakan DeepL ini itu secara sistem ya, secara konsisten tuh bisa mengungguli gitu ya sistem penerjemahan lainnya gitu. Dari sisi keakuratan, dari sisi nuansa bahasanya gitu. Bahkan ada yang bilang tuh DeepL ini tuh bisa dikatakan sistem penerjemahannya tuh natural gitu bahasanya. Ya ini saya cocok sih. Ya itu beberapa perkembangan AI yang saya amati terkait dengan proses teks. Kalau terkait dengan AI Talks nih selama 1 tahun ini ya, yang paling relevan, paling menarik gitu ya, paling mengena itu salah satunya, sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang saya ambil itu AI dan multiplikasi khotbah. Kenapa? Karena salah satu inti dari materi ini yang saya benar-benar tangkap gitu ya, termasuk prinsipnya bahwa bahan khotbah itu bisa dimultiplikasi sedemikian rupa oleh AI. Untuk apa gitu dimultiplikasi gitu ya? Untuk bisa menghasilkan konten-konten baru dan kreatif. Jadi dari bahan khotbah bisa menjadi artikel, bisa menjadi renungan, bisa menjadi quote, bisa menjadi apalagi infografik dan banyak jenis yang lainnya gitu. Terus apalagi gitu keuntungannya kalau udah dimultiplikasi gitu ya. Ini bisa dibagikan gitu di berbagai jalur distribusi yang
lebih beragam. Pastinya ini sangat bermanfaat untuk bisa membuat pelayanan penjangkauan itu makin luas, makin banyak orang itu yang bisa ditangkap dengan firman Tuhan, makin banyak orang bisa mendapatkan konten-konten yang alkitabiah dan menarik. Ya, ini sangat-sangat berkesan gitu ya. Yang paling penting adalah prinsip multiplikasi ini sendiri. Jadi kalau judulnya AI dan multiplikasi khotbah, sebenarnya prinsipnya ini tuh bisa diterapkan di bahan-bahan Ya. pelayanan lainnya gitu. Jadi sangat-sangat Ya. menarik. Ya, ya, oke. Sekian sharing dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Tak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun AI Talks yang pertama. Semoga makin maju, makin memberkati gereja dan masyarakat Kristen Indonesia. Shalom AI for God. Amin. Ya, Dan amin. sip untuk Thank you banyak. multiplikasi. Ya, Dan sip Iya, untuk banyak banget memang multiplikasi yang tidak senang. hanya untuk Ya, ya, juga orang mulai ya. sadar bahwa khotbah itu bukan cuma satu kali diberikan dan mati pada hari yang sama. Tapi ya, khotbah bisa diulang-ulang dan bisa menolong. Tapi ini kuncinya, khotbahnya harus bagus. Nah, kalau khotbah jelek diulang-ulang ya orang bosen dan orang nggak dapat berkat. Tapi kalau khotbahnya bagus diulang-ulang itu semakin meresap dan semakin menolong jemaat gitu ya. Oke, ini staf berikutnya Saudara Aldo. Nah, ini orang bukan hanya memakai AI, ini memang sangat-sangat di AI ini. Gimana nih Aldo? Ya, kalau sharingku sendiri bisa di next dulu. Eh, sharingku lebih ke arah aku melihat perkembangan AI yang dulunya banyak pandangan orang AI itu bahaya. Sering banget Pak Max, Bu Yulia dan teman-teman semua juga pas waktu seminar-seminar sering bilang AI itu bahaya kalau kita tidak bisa menggunakannya. Nah, di sini eh, semakin ke sini semakin Aduh, putus-putus Aldo. kita lihat AI Talks juga banyak banget. Matiin video aja ya. Ya, ya. Ya. Ya, seringkali kita lihat semakin ke sini semakin banyak AI Talks yang berbicara tentang topik-topik bagaimana menggunakan AI dalam melakukan di pelayanan, terkhusus dalam seperti studi Alkitab, untuk ke sekolah minggu, untuk ke khotbah dan lain sebagainya, banyak banget. Jadi eh, yang berbahaya itu bukan AI-nya, tapi bagaimana kita menanggapi AI itu. Banyak banget perkembangan-perkembangan terkait scriptingnya, terkait dari kita berkomunikasi dengan AI dan tools-tools AI lainnya. Kalau terkait AI Talk sendiri yang paling aku berkesan ya pasti Alkitab GPT dan strategi prompting. Dan di situ banyak hal yang aku pelajari terkait bagaimana kita berkomunikasi dengan AI itu tidak hanya dalam menggunakan satu metode. Jadi kita hanya chat sekali jadi AI bukan magic box pasti. Nah, tapi bagaimana kita memproses teks itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita inginkan. Kita berkomunikasi dengan AI. Begitu juga di Alkitab GPT. Kalau kita lihat dulu perkembangan Alkitab dari zaman-zaman eh, loh batu sampai ke digital, sampai ke AI sudah dibeberkan juga di situ, sampai bagaimana dataset hanya satu, akhirnya menjadi 8, sampai akhirnya sekarang sudah memiliki asisten sendiri, perkembangannya sungguh luar biasa. Itu sharingku. Sekali lagi HBD untuk AI Talks yang pertama. Yeay. Iya. Ya, ini Bapak Ibu yang belum kenal Alkitab GPT, ini AI yang dibuat oleh Sabda, and Aldo salah satu yang juga ambil bagian besar di situ. Silakan pakai karena banyak sekali orang yang juga sudah mendapatkan berkat dari itu, gitu ya. Oke, next. Ini teman-teman yang di rumah, kalau mau sharing boleh sharing dengan komentar. Nanti saya akan bacakan ya. Oke, silakan Hadi dan Pio. Pio dulu atau Hadi dulu? Silakan. Saya dulu, Bu. Pio. Ya, Iya. ya, perkenalkan nama saya Pio dari tim Sabda Resources. Nah, pekerjaan saya itu terkait dengan media. Jadi perkembangan AI dan media sampai sekarang itu pesat sekali ya. Jadi yang saya lihat itu lebih cepat dan lebih pintar untuk proses generatingnya. Jadi lebih cepatnya ini untuk menghasilkan gambar, kalau dulu mungkin butuh beberapa menit atau butuh beberapa token untuk hasilkan satu gambar. Nah, sekarang dengan waktu yang cukup singkat dan token yang cukup murah bisa. Kemudian lebih pintar juga. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu kesalahan seperti ini cukup umum ya. Untuk detail-detail dari suatu gambar gitu. Jadi tangannya 3,
atau bagian-bagian tubuh yang Jarinya. tidak beraturan. Nah, ya jarinya ada tiga. Nah, tapi sekarang semakin pintar untuk proses generatingnya. Jadi lebih natural untuk dilihat. Juga untuk pengolahan proses gambar juga banyak sekali AI menolong seperti menghapus background, mengganti objek. Nah, itu sangat berfungsi sekali dalam proses media. Kemudian yang selanjutnya juga murah, murah dan gratis ini dalam tanda kutip ya. Maksudnya beberapa platform itu memberi fitur percobaan, jadi kita bisa generate beberapa hasil sebelum kita kehabisan token atau limit yang diberikan oleh masing-masing platform. Tapi dari limit dan itu kita masih bisa gunakan untuk proses kerja media. Nah, dari presentasi AI Talks dari setahun ini, ya saya sangat tertarik, cukup tertarik dan sangat tertarik terkait presentasi AI dan media. Kalau di sini ada AI dan media prompting, media Kristen, yang terakhir AI dan musik. Nah, tapi di semua materi ini, bahkan di beberapa presentasi yang lainnya, prinsip AI bukan magic box ini selalu diulang. Nah, ini selain yang tadi, yang AI berbahaya dan lain-lainnya, AI bukan magic box ini juga menurutku penekanan yang penting, karena ada beberapa orang itu, karena sudah dihasilkan gambarnya, sudah cukup senang gitu. Tapi kita harus lihat eh, apa ya keadaannya, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apakah itu sesuai dengan konsep yang kita buat. Nah, itu harus kita kita ulik lagi prosesnya, cara kerjanya, alurnya, promnya. Jadi bukan hanya mengandalkan AI untuk bisa menjadikannya. Jadi kita perlu mengolah dan ada proses yang dilakukan di sana. Nah, itu yang menarik dari si AI Talk selama setahun ini, dan itu sangat memberkati kami dalam pelayanan. Ya, selamat ulang tahun AI Talk yang pertama. Semoga Yeay. selanjutnya lebih memberkati orang-orang di luar sana. Terima kasih. Ya, thank you. Selanjutnya, Mas Hadi. Ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Hadi dari tim Sabda Labs, temannya Aldo juga untuk divisi IT di Yayasan Lembaga Sabda. Ini untuk perkembangan AI yang saya amati juga selama beberapa waktu ini, dalam kurun waktu 1 tahun ini. Yang pertama tentu saja terkait dengan data. Kita bisa melihat bahwa data untuk AI itu semakin berkembang. Kita juga bisa melihat bahwa perkembangan bahasa di Indonesia, khususnya untuk bahasa suku juga semakin bertambah. Dan ada beberapa organisasi juga yang memang mengembangkan supaya bahasa-bahasa di suku di Indonesia itu tidak punah. Maka akhirnya dengan AI ini bahasa untuk suku juga bisa dikembangkan, dan terlebih lagi untuk bahasa-bahasa Alkitab gitu, untuk Alkitab. Lalu yang kedua, banyak data juga yang berikutnya, banyak data juga yang diambil dari banyak sumber. Contoh salah satunya dari website Sabda. Jadi kalau kita lihat dari statistik server kita gitu, itu crawling AI bot itu sangat banyak di tempatnya kita gitu. Dan paling tidak ini mereka bot AI itu mendapatkan informasi yang valid, yang benar gitu, karena mereka mendapatkan bahan yang benar kita kurasi gitu, bukan dari bahan sumber-sumber yang sembarangan. Jadi semakin lengkap informasinya. Lalu yang kedua, Omni, terkait dengan bisa mengenerate multiformat. Jadi kalau awal-awal dulu kita hanya tahu bahwa yang kita bisa lakukan itu hanya berupa teks, tapi sampai saat ini kita bisa mengolah atau mengenerate data itu dalam berbagai macam format media, khususnya format audio, video, maupun gambar gitu. Jadi untuk inputnya itu tidak hanya teks, tapi banyak format. Lalu aksesibilitas, tadi sempat Pio juga sampaikan juga bahwa aksesibilitasnya mudah dan murah. Dulu ada beberapa platform itu yang tertutup, artinya harus login dulu untuk bisa akses. Contohnya yang OpenAI itu, kita kan harus login, tapi sekarang sudah terbuka, tanpa login pun sudah bisa mengakses, dan itu sangat memudahkan orang yang tidak harus registrasi untuk bisa mengakses AI. Dan murah juga itu dari sisi, kalau kita sebagai developer juga dari sisi API-nya itu semakin murah gitu untuk perkembangan modelnya. Dulu yang mungkin dianggap mahal, tapi ada model yang baru, akhirnya semakin murah untuk bisa memakai API-nya. Dan tentu saja yang terakhir itu semakin berkembang, bukan hanya AI-nya yang berkembang juga, tetapi orangnya juga semakin pintar dan semakin berkembang. Contohnya pembuatnya, contohnya juga yang penggunanya. Penggunanya kalau Sabda juga kan mentraining di beberapa orang, di beberapa gereja, di beberapa organisasi, dan itu menolong orang-orang Kristen khususnya juga bisa memakai AI dengan lebih pintar, dengan penuh hikmat gitu. Lalu menurut saya yang topik yang
relevan, yang menarik bagi saya itu terkait dengan AI dan studi Alkitab. Lalu yang kedua, AI dan strategi prompting. Kenapa kedua topik ini penting? Karena basicnya adalah Alkitab. Karena kita juga di Sabda Labs itu juga mengembangkan alat itu untuk melakukan studi Alkitab. Nah, AI itu menjadi salah satu cara untuk melakukan studi Alkitab. Yang kedua juga, ketika membuat alat studi Alkitab, itu juga harus membuat cara yang sistematis. Sama saja kalau kita mau belajar Alkitab, mau studi Alkitab, harus punya cara-cara yang sistematis, yang tidak sporadis, sehingga bisa mendapatkan hasil yang tepat, yang relevan. Nah, ini menolong juga supaya mengolah pikiran kita, mengolah cara-cara kita untuk bisa studi Alkitab dengan cara yang benar, yang tepat, yang sistematis itu dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Terima kasih, ini sharing dari saya. Selamat ulang tahun AI Talks yang pertama. Ya, oke. Thank you banyak. Kita sudah berbagi banyak berbagi banyak sharing dan juga roti ya. Ulang tahun. Ya, Pak Max, menurut Pak Max nih, teman-teman Sabda juga ikut berkembang nih enggak, Pak? Oh, lebih dari ikut. Mereka yang mimpin. Itu mereka yang mengarahkan, itu mereka yang sedang membentuk masa depan. Dan saya sangat syukur daripada prinsip derivatives dan multiplikasi untuk bahan sampai AI mendampingi, sampai khotbah diberi hidup yang baru, daripada data, daripada perkembangan Alkitab yang saya masih ingat dulu floppy, dan CD, dan USB, dan online, sampai sekarang itu conversational Bible, bisa ngobrol dengan Alkitab GPT, dan itu jawab hampir seperti teman, and itu Ya. perkembangan terus. And lebih lagi seperti Pio bilang, tidak hanya teks santai tetapi media, gambar yang tambah baik, dan tidak sesuatu yang gampang, harus kerja keras seperti dia bilang, tetapi ya luar biasa perkembangan dalam 1 tahun. Akan Ya. seperti apa? Kau duduk sini dan bilang selamat 2 tahun. Dak Wah. dipaham. Ya. Iya, luar biasa. Ini ada salah satu juga share dari staf Sabda ya. Dulu dia mengerjakan itu dan dihitung dalam hitungan 1 bulan ya. Itu sekitar, biasanya tuh mengerjakan sekitar 150 jam, ya karena dia freelance ya. 150 jam, 130 atau kadang 160 gitu ya. Tapi setelah ada AI dan kita ajarin dengan AI itu cuma 67, 69 jam. Jadi kita harus kasih kerjaan lebih banyak untuk dia. Jadi lebih produktif dengan Sabda. Ya ini teman-teman udah banyak sekali nih. Pak Max, saya akan bacakan dulu ya tanggapan-tanggapan dari teman-teman. Dari Pak Yakob ya, saya sangat senang juga pakai AI untuk menyemangati anak-anak sekolah minggu ketika mereka ulang tahun dan saat mengingatkan mereka untuk datang ke sekolah minggu. Tidak bisa dipungkiri memang sampai saat ini masih banyak juga orang-orang Kristen pelayan yang masih anti terhadap AI karena masih menilai AI dari sisi negatifnya saja. Selamat untuk Sabda yang sudah menjadi ambasador Kristen untuk perkembangan AI di dunia Kristen di Indonesia. Thank you Pak Yakob. Ini ada Ibu Joyce. Shalom, ini sangat bagus dan penting banget untuk anak-anak sekolah minggu dan bisa berbagi sharing yang juga pada pelayan. Ini ada dari Pak Domi juga. Terima kasih quote-nya Pak Baskara. AI hanya tools, bukan guidance. Ya, terima kasih banyak. Ini ada Saudari Elva dari GKM KIT. Bisa minta nomor telepon? Oh, sudah. Ya, ini ada juga dari Rian, AI bagikan pedang bermata dua, tergantung kemana tujuan dan motif penggunaannya oleh user, apa ke positif atau ke negatif, gitu ya. Iya, ini ada beberapa juga sharing dari Lina, Ibu Lina. Bisa share tool AI ya, nanti akan dijawab ya Bu ya. Ya, teman-teman semuanya sungguh sangat menarik dan juga sangat memberkati apa yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman semuanya. Ini kita akan masuk ke Qovadis karena sudah tinggal setengah jam nih Pak Max. Ya, ini setelah ini mau kemana nih Pak Max? Tadi Pak Max sudah bilang ini, wah 2 tahun ke depan akan gimana ya gitu. Jadi mungkin Pak Max bisa sharekan kerinduan dan juga mungkin prediksi atau bahkan tips-tips untuk kita bisa siap menyambut AI di sampai akhir tahun ini dan 2005. Wow. Saya tidak bisa prediksi untuk 1 minggu bisa. Akan daripada
sini Malang, pulang kampung, dari itu ke Bandung, daripada itu pulang lagi akan meneruskan. Tetapi saya lihat akan lakukan hal yang lebih besar dan lebih wow, mau tidak mau. Dalam akhir minggu ini akan ada AI Bootcamp. Dan itu 8 jam kali 2 hari, 16 jam untuk punya tidak hanya teorinya tapi praktisnya dan untuk bisa punya fondasi khusus ini untuk STT diajar bagaimana pakai alat yang akan punya dampak terbesar dalam seluruh waktu pendidikan mereka. Wow, project besar tak lama lagi ada ulang tahun Sabda dan mereka pasti akan punya hackathon sejenis Unhack dan itu akan terkait dengan AI. Akan ada AI Expo yang kedua tahun yang lalu sudah 11 presentasi, tahun ini akan sama jumlahnya dan saya masih ingat setiap presentasi daripada AI Expo ada banyak yang lahir dari AI Talks, tetapi kalau di presentasi saat itu dan bandingkan sekarang, perkembangan untuk AI dan pendidikan, AI dengan pendidikan, AI dengan setiap topik yang disampaikan, wow, berapa banyak. And so, karena itu, saya sedang mikir apa project besar yang akan datang. Jelas salah satu itu Academy. Ada satu pikiran, semua bahan terkait dengan AI, bagaimana dirapikan, kurasi, dan di belakang satu ministry engine untuk disampaikan dengan lebih tepat. Ada fase nama learning on demand. Bagaimana bisa punya informasi yang diingin saat yang dibutuhkan. Dan sekarang itu sedang bikin untuk Alkitab GPT, Counseling GPT, satu yang lanjut daripada itu Ministry GPT, tetapi Learning on Demand. Dan ini project yang muncul daripada bergumulan daripada AI Talks. And seterusnya, saya lihat tak hanya project besar tetapi untuk bikin bahan yang baru, dataset yang baru, untuk mengembangkan ekosistem, untuk mengintegrasi seperti tadi multiplikasi satu khotbah terintegrasi di sekolah minggu, di remaja, di kelompok sel dengan proses memultiplikasi itu. Jadi renungan, jadi YouTube, jadi audio, jadi social media, dan bagaimana semua ini bisa dikerjakan bersama, koordinasi. Dan saya lihat ini hal-hal yang akan sangat besar berdasar AI dan khususnya yang sudah disampaikan di AI Talks. Lebih daripada itu, saya lihat Sabda sedang mengembangkan beberapa daripada aplikasinya untuk bisa memakai dan mengakses. Dan kalau saya lihat di bawah sini, AI Resource Center, aisabda.org sudah di-redesign dan sedang di-redesign, dan sebelum redesign muncul, sudah harus dipikir redesign lagi. Perkembangan terlalu cepat. Betul. Tetapi Quo Vadis, saya mikir di belakang semua, bukan teknologi, tetapi saya lihat ada relasi dan mitra dan teman pelayanan sehati sepikir yang lebih banyak. Itu tidak hanya tentang yang informasi, tapi itu juga tentang, yang saya lihat belakang ini, pekerjaan dari Tuhan. Saya dalam minggu terakhir selalu sedang mikir dua sisi. Sehati sepikir, dan yang sisi yang lain, serekan kerja memperjuang bersama. Dan saya lihat apa hasil dari AI Talks. Teman-teman lebih banyak punya pikiran dan sehati yang sama dan kerja bersama dengan alat yang baru, dengan cara yang baru. And so, Quo Vadis untuk saya itu satu evaluasi AI Talks sudah mentanamkan daripada awalnya. AI, bisakah for God? Dengan tanda tanya. Saya masih ingat waktu dimuncul 3 kali pertama. Tanda tanya adalah emphasis itu utamanya. Bagaimana? Bisakah? Mengapakah? Sampai apakah ini? Dan untuk lihat jawabannya terjadi AI for God. Dan belakang itu dampak seluas itu. Dan kalau saya lihat project terbesar
bukan hanya salah satu yang kelihatan sini, tetapi proyek terbesar kalau AI Talks mengevaluasi 1 tahun itu yang gerakan AI for God sekarang mulai dilanjut, dibikin sistematis, tambah bahan untuk bisa mendukung tak hanya yang ikut sini, tetapi untuk bisa diluaskan dengan berapa banyak cara untuk yang tidak pernah ikut AI Talks akan dapat berkatnya. Untuk yang tidak pernah ikut workshop atau dapat hanya 1 training, untuk gereja mereka masih bisa berkembang. And mungkin lebih lagi, untuk AI for God menyiapkan generasi ini untuk melayani generasi digital dan generasi betul. AI yang sedang datang. Dan so saya mikir proyek terbesar daripada ini itu bagaimana siapkan untuk generasi digital AI ini. Bagaimana akan menjangkau, menolong mereka. Betul. Banyak. Ini menjadi apa, saat ini menjadi topik yang sangat cukup hangat di gereja-gereja karena mereka kehilangan banyak sekali anak-anak muda. Generasi muda sudah tidak lagi tertarik dengan gereja karena cara berpikir, cara belajar, cara bekerja itu sudah sangat berbeda sekali, sehingga seperti masuk gereja itu seperti dunia yang lain gitu ya untuk anak-anak muda. Kita memperjuangkan mati-matian ini sebenarnya bukan untuk kita, tetapi untuk bagaimana generasi yang akan datang itu bisa mengambil alih gitu kepemimpinan kekristenan yang selama ini ada di sekitar kita gitu ya. Banyak sekali gereja sangat tidak siap dan membiarkan anak-anak muda itu berlalu saja gitu ya. Padahal itu generasi yang seharusnya meneruskan gereja dengan cara baru, dengan gaya mereka sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sehingga gereja menjadi semakin relevan. Jadi Bapak Ibu di rumah, kita berjuang mati-matian memperkenalkan AI bukan untuk AI-nya, tetapi bagaimana dengan AI ini kita bisa memenangkan generasi AI yang sekarang sudah hadir, yang sudah ada di depan mata kita. Jadi kita bukan hanya untuk AI, tapi AI ini hanya alat, kayak tadi Pak Baskara bilang, ini alat untuk menjangkau gitu. Gimana menjangkau anak-anak muda yang sekarang sudah merasa tidak relevan lagi dengan gereja. Karena itu kita memperkenalkan dan banting tulang untuk memperkenalkan gereja ke gereja, karena gerejalah yang harus melihat ini sebagai satu tantangan dan kesempatan sekaligus bagaimana bisa kembali memenangkan anak-anak muda gitu ya, kembali ke gereja. Ya, ini saya mau nambahin Pak. Ya, ada orang yang tanya saya tentang evaluasi daripada AI Talks. And dari satu sisi saya mikir, wah masih berapa banyak yang perlu, tapi dari sisi yang lain saya sadar, anak umur 1, kalau sudah bisa jalan, omong, lari-lari, dan waduh itu hanya luar biasa, itu hampir mustahil. And itu hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun untuk sebanyak-banyak itu, dalam 1 tahun untuk lihat daripada hampir 0, berapa banyak ikut bersama. And saya lihat kue itu dan sadar ada satu kesalahan dalamnya. Kalau lihat ada 3 lilin. So, itu kue untuk umur 3 tahun, tetapi saya sedang mikir, kalau umur anjing itu dianggap 1 tahun sama dengan 7 tahun, dan kalau anjing sudah 10 tahun, wah tua sekali. Mungkin untuk AI years, tahun-tahun AI Talk sudah itu hampir jadi teenager. Berapa cepat perkembangannya, dalam 1 tahun sudah dapat 3 lilin. Waduh. Iya. Oke. Nah ini saya ingin mengundang Ibu Evi, karena Ibu Evi adalah ketua dari Yayasan Baga Sabda. Bagaimana ini Bu Evi untuk Sabda menyambut AI sampai di akhir tahun ini? Adakah acara-acara khusus bagi Sabda dan juga bagi teman-teman yang lain gitu? Silakan Ibu Evi. Ini untuk AI Talks 1 tahun lagi gitu ya. Tadi sebenarnya sedikit sudah disinggung Pak Max juga dalam acara Kofadis, tapi yang pasti ini kami bicarakan kemarin waktu persiapan AI Talks AI Talks kemarin gitu ya. Jadi masih banyak yang belum kita bagikan seperti AI Christian Content, AI PI ya.
AI dan youth kemarin loh, kita yang AI dan youth belum loh gitu ya. Jadi padahal banyak penggunanya juga justru dari teman-teman yang dari youth gitu ya. Ada juga yang ini AI dan demensia, ini gimana nih? Kemarin sangat menarik waktu di Jakarta, ada yang berkata AI dapat menolong kita supaya kita nggak menjadi orang yang pelupa. Menarik nih. Jadi pembukaannya AI menolong kita karena kita orang sangat pelupa, jadi AI dapat menolong kita. Jadi ada AI dan demensia dan kesehatan dan sebagainya. Banyak ya AI dan arts karena arts ini akan terus berkembang terus, AI dan kidung. Masih ada lagi konseling GPT, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada Alkitab GPT. Bagaimana dengan konseling GPT juga ada bisa bikin custom GPT-nya, pelayanan di GPT dan tadi sudah sempat disebut oleh Pak Baskara itu tentang AGI dan masa depan. Nah, ini PR. Walaupun ini kita kelihatan sudah ada daftarnya, tapi ini bukan berarti daftar untuk kita melakukan seminar. Ini juga daftar belajar, ya, untuk dari staf Yayasan Lembaga Sabda sendiri nih, Bu. Tadi seperti yang Bu Yulia katakan, ya, semua topik-topik ini kami harus belajar dulu, kami harus coba dulu, ya, dan kami juga harus bergumul dulu di dalamnya sebelum kami bisa menyampaikan atau berdiskusi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu. Jadi ya kita belajar bareng, ya. Quo Vadis AI Talks ini bukan tentang sabda, tetapi tentang kita semua untuk gereja menghadapi tahun-tahun ke depannya lagi. Begitu Bu Yulia. Iya, tadi Bu Evi menyebutkan tentang acara sabda yang akan diadakan. Boleh spill juga? Ya, kami spill ya. Itu jadi bukan hanya tentang AI Talks saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saat ini dipikirkan untuk sampai tahun ini ya. Kami juga punya berbagai macam event ya sehubungan nanti Sabda 30, ulang tahun Sabda yang ke-30 tahun. Jadi kami akan adakan juga AI for all, itu masuk dalam AI Expo 2 seharian. Kita akan bicara tentang AI, perkembangan AI. Dulu sudah ada 2023 AI Expo 1. Nah, kita lihat lagi di AI Expo 2, perkembangannya gimana dalam waktu 1 tahun ini. Kita akan rencananya selenggarakan pada tanggal 5 Oktober, ada 3 pleno dan 3 kapita selekta. Ya, kita buka ruangan sebanyak mungkin ya untuk Zoom-nya. Lalu juga akan ada acara Unhack nih, wah gotong royong. Rencananya untuk tahun ini kita akan fokus ke multiplikasi ekosistem untuk studi Alkitab dan juga AI. Jadi yuk, tadi seperti yang sudah Pak Baskara juga katakan, ini selalu diingat-ingat kemana-mana juga kita bawa AI itu hanya alat, bukan guidance. Nah, mari sekarang kita bikin ya, bagaimana dengan AI kita bisa membuka satu ekosistem untuk kita bisa belajar Alkitab, bertanggung jawab menggunakan alat-alat ini, dan kita sebagai tubuh Kristus kita bisa membentuknya bersama-sama. Lalu selain itu akan ada juga next. Nggak ada lagi. Wah, ada kok, masih ada. Ya, masih banyak ya acara kegiatan-kegiatan yang lain, pastinya masih ada seminar-seminar ya. Rencananya juga masih akan ada banyak sekali roadshow seputar AI, dan roadshow itu juga lahir dari acara AI Talks ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dan bersyukur dan diharapkan mungkin juga masih akan ada beberapa workshop lagi. Kita lihat saja perkembangan ke depannya, banyak sekali PR yang masih harus dikerjakan karena perkembangan teknologi pasti akan memberikan semakin banyak lagi ya excited yang baru untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi untuk generasi masa depan. Begitu Bu Yulia dan Pak Max. Ya, teman-teman semuanya, yuk kita belajar bareng-bareng dengan tim Sabda. Karena kami juga belajar, bukan kita udah menguasai, justru kita ini mendorong kita untuk belajar. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Ini Bu Evi ada banyak ucapan selamat ulang tahun ini untuk AI Talks. Iya, ada Ibu Elke, ada Ibu Deborah, ada Pak Domi, ada yang kirim kue loh Pak Abu. Ini kue gambar kue. Kemudian ada dari Pak Sabta, ada Pak Andi, ada Pak Morris, ada Pak Ibu Lius, ada Pak Eben Munte. Kemudian ada, banyak, ada Pak Dedi Januar juga yang mengajak kita, ayo ikut Unhack. Paling semangat nih Unhack Pak Dedi. Iya. Jadi kita akan banyak acara nih. Gimana Pak Max? Sudah capek belum melihat apa rencana kita ke depan? Terutama topik-topik untuk tahun depan ini, untuk AI Talks. Mana yang menurut Pak Max sangat excited untuk dilakukan nanti? Saya excited untuk hampir semuanya, tetapi yang lebih praktis, kalau itu tentang ethics dan moral atau tentang evil, wah itu menarik untuk omong. Kalau itu tentang manusia punah atau tidak, kata bagaimana salah menggunakan AI. Kalau mau satu hari salah menggunakan AI dari pemerintah, daripada tentara, daripada yang bisnis, kalau mau untuk hacking dengan AI, itu bisa satu hari penuh, tapi bukan itu yang excite. Yang excite itu saat lihat orang yang sedang share
pengalaman mereka. Saya lakukan ini, wah anak-anak senang. Saya lakukan ini dan ternyata respons daripada khotbah atau renungan ini jauh lebih baik daripada saya bisa sendiri. Itu waktu sedang sharing seperti Pak Pur, dia ada foto dengan anak-anak yang kumpul, atau waktu Effie pulang daripada roadshow dan ada berapa banyak orang yang setelah mereka selesai bilang pulang tapi mereka masih sedang tanya, sedang ngobrol, atau waktu ada di SMP satu AI for God, AI squared, dan mereka sedang belajar bagaimana lakukan PA. Guru sudah bilang dengan 100% yakin, anak tidak tertarik, tak suka Alkitab, tak akan PA, Anda membuang waktumu. 1,5 jam sudah lewat dan anak harus dibilang, stop, tak ada waktu lagi, harus kembali kepada kelas. Dan mereka sedang belajar daripada Daniel dan generasi Daniel dan seperti itu. Dan so daripada semua ini, semua topik menarik, saya suka apapun. Dan saya lihat ini bukti daripada yang paling awal Sabda bilang, 4 fakta. AI is here, itu ada. AI is here to stay, itu akan ada terus. Itu mengubah segala-galanya dan saya suka lihat itu mengubah apa untuk arts, untuk kidung, itu mengubah apa dari counseling sampai PI, itu mengubah apa. Tapi fakta keempat, tak hanya changes everything, mengubah segalanya, harus deal with it. Dan itu yang saya suka. AI Talks ini sedang mengakui, oke, untuk ini itu bagaimana akan menghadapi, deal with it. And so itu yang saya mungkin paling suka. Lihat sistematis dimanapun AI dampaknya apa, belakang itu kesempatan atau mungkin bahaya. Ya, dan mungkin yang terakhir, apa yang saya paling suka dari ini, topik manapun sedang majukan AI for God untuk bagian ini juga. Untuk bagian ini juga. And so bagaimana mengembangkan luasnya daripada AI bisa dipakai dengan baik-baik untuk gereja, untuk Tuhan bisa memberkati Indonesia dan menjangkau daripada pulau ke pulau Nusantara. So itu yang excite saya. God's at work. Ya. Fun. Amin. Ya, amin. Ada banyak sekali teman-teman juga dari hasil roadshow ya. Mereka tuh yayasan-yayasan juga yang understaff. Jadi susah sekali untuk mendapatkan staff dan padahal pekerjaan banyak. Nah, itu juga AI menjadi sangat menolong pekerjaan-pekerjaan administrasi dan lain-lain sehingga ada banyak pekerjaan lain yang lebih penting untuk bisa dikerjakan gitu ya karena tolong oleh AI. Ya, terima kasih banyak Pak Max dan Ibu Evi. Kita sudah sangat excited dengan apa yang akan kita lakukan next. Terkhusus ini untuk menyambut Sabda ulang tahun nih 30 tahun ya. Jadi teman-teman silakan nanti mengikuti terus acara AI Talks akan terus dilakukan sepanjang tahun ini dan ada banyak topik-topik menarik, silakan ikuti. Walaupun memang kami nggak akan ganti jam, ada yang meminta malam supaya mereka bisa ngikutin, tetapi kami akan tetap melakukan jam 10.30 sampai jam 12. Kalau Bapak Ibu nggak bisa hadir, bisa melihat rekamannya dan itu menjadi sangat fleksibel bagi semua orang. Bagi yang bisa datang, silakan datang. Yang tidak bisa melihat rekamannya, gitu ya. Ada closing statement Pak, Pak Max dan Ibu Evi. Silakan Pak Max dulu. Sebelum itu saya sedang mikir apakah ada mungkin 1-2 orang yang mau raise hand dan Oh yes, please. ada teman-teman yang sudah ikut daripada awal, ada yang sudah mungkin 5-10, apakah ada yang sudah 20 kali ikut? Selain Evi ya jelas. Tapi ya Oke, Bapak Ibu kali silakan saya raise makan. hand. Kalau Bapak Ibu ingin sharing, masih ada waktu kira-kira 5 menit nih. Silakan. Boleh langsung open audio. Oh, Pak Rekamannya dari Saiful. mana dapat ya? Yep. AI.sabda.org, Pak. Ada di situs Oke. AI.sabda.org. Iya. Oke, Tolong makasih, teman-teman Bu. admin ya bisa tayangkan itu di kolom komentar ya. Pak, nanti kami tulis lagi di kolom komentar ya Pak Saiful. Oke, Bu. Semua Makasih, arsip. Bu. Ya. Oke, Semua silakan arsip teman yang di lain ada yang ingin memberikan komentar, memberikan masukan atau juga evaluasi, silakan.
Ari, Pak Domi, Pak Eben, ayo silahkan Ibu Lius, Pak Lius ya, atau Pak Jeffrey, Ibu Marlina. Ibu Marlina, kami undang Ibu Marlina untuk sharing, Bu. Ibu juga penggiat nih. Ibu Marlina, bisa Tadi open sudah nanya. audio? Saya tadi udah nanya di chat, jadi nggak nanya lagi. Terima kasih. Oh, nggak nanya lagi. Oke, Ibu Marlina dulu ya. Silakan Ibu Marlina, gimana Bu? Ya, terima kasih. Eh, Kalau berbicara tentang manfaat yang saya dapatkan sejak mengikuti AI Talks ini, kayaknya saya tidak bisa melukiskan begitu banyak perubahan yang saya rasakan di dalam pelayanan saya. Benar-benar sangat membantu. Apalagi karena kami ini di daerah untuk mendapatkan buku-buku, aktivitas buat pelayanan di sekolah minggu maupun di pelayanan persekutuan wanita itu memang susah. Tapi sejaknya belajar tentang AI ini, hal ini bukan sedikit ya, begitu banyak mempengaruhi pemikiran saya, daya pikir, kreativitas, kemudian ilmu yang saya dapatkan di sini ini tidak saya simpan sendiri. Ini bagi buat teman-teman di kantor, di teman pelayanan, buat juga pelayanan saya di sekolah minggu. Jadi sungguh luar biasa sebenarnya ini Sabda, hal yang dilakukan. Kadang saya berpikir kok Sabda bisa sampai ke sana lagi ya, pikirannya kok bisa gini. Itu pemikiran saya. Jadi memang luar biasa berkat yang saya rasakan sejak selalu ikut dengan AI Talks ini. Thank you. Terima kasih. Amin. Sama-sama Ibu. Ya, semoga terus menjadi berkat dan Ibu juga menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Pak Jeffrey, silakan Pak Jeffrey. Ya, di sini saya kan ada anak satu murid ya Bu ya. Dia kan tadi Pamit bilang anak generasi sekarang lebih hebat lebih hebat pakai AI. Dia mengerjakan tugas-tugas pelayanan pakai ChatGPT dan segalanya gitu ya, jadi pilotnya ya. Jadi di sini bantu tugas pelayanan gitu ya. Dan sekarang dia akan dibantu juga untuk di gereja itu, untuk sekarang ada tiga anak untuk yang ngajar IT for God Club yang sekolah minggu digunakan dengan menggunakan memakai mereka untuk sebagai gurunya gitu. Saya yang ngajar remajanya, mereka ngajar sekolah minggunya. Jadi bersyukur anak-anak dari kecil udah diperkenalkan dengan teknologi dan kita mau gunakan teknologi untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Puji Tuhan. Gitu aja ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mungkin Ibu Evi mau menunjuk ada teman-teman yang bisa share. Ini saya lihat di sini ada Pak Warto. Silahkan Pak. Kalau saya memang merasa diberkati dengan IE, cuma terus terang Bu, saya itu masih takut untuk memulainya, karena memang pelayanan saya di sekolah minggu sih. Cuma saya ketika mau mulai itu sedikit bingung. Nah, mohon untuk kedepannya diadakan lagi, tetapi yang spesifik karena IE terus berkembang. Jadi tidak sampai tapi terus berkembang terus ya. Nah, perkembangannya itu yang sedikit membuat saya Nah, mohon untuk kedepannya diadakan lagi yang praktis juga yang mudah untuk usia-usia generasi X saya. Terima kasih. Gitu ya Pak. Ya. Ya. Jangan hanya terima kasih. yang takut. Saya sendiri takut. Saya takut beberapa banyak yang perlu belajar dan lebih lagi dampaknya kalau untuk baik, tapi kalau tidak, atau lebih lagi bagaimana kalau tertinggal. Coba mulai dalam tahun depan. Waduh, sudah terlalu tertinggal Pak. Jangan mulai tahun depan. Sekarang, kemarin kalau bisa. Ibu mohon untuk materi-materi yang kemarin saya tertinggal sebenarnya, tapi mohon untuk diberikan lagi. Misalnya kita berikan nanti lagi. Teman-teman admin akan membagikan Pak AI.sabda.org. Di sana ada semua rekaman kami ada di sana Pak. Silakan mengakses kapan saja dan di mana saja. Gitu ya. Terima kasih. Doakan karena teman-teman di Sabda sedang coba untuk rancang satu learning center untuk bisa belajar dari pelayanan sampai AI
berdasar AI yang bisa learning on demand. Berarti tidak hanya bahan yang sudah dipersiapkan, tetapi sesuai kebutuhan saat itu. Kebutuhan Dan itu perbedaan, misalnya counseling, perbedaan antara ini satu kaset yang sudah diperekam atau ini satu counselor bisa bincang conversation. So doakan, mereka sedang coba untuk bikin pengalaman belajar AI lebih enak lagi. Iya, ya, betul sekali Terima ya. kasih. Ikutin terus Pak. Pak Iya. Mac, ya. Ini Ya. Pak Yoko, Pak on cam mau bicara Pak Yoko, silahkan. Ya, maaf, suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Oke, sip. Ya, yang pertama selamat ulang tahun dulu nih, Talk nih. Yeay. Saya sempat ikutin di awal-awal tuh, yang awal-awal perjumpaan ini apa pro kontranya AI. Tapi saya bersyukur di situ akhirnya ada juga loh lembaga Kristen yang membuat AI semakin dikenal di Indonesia itu. Nah, kemudian agak kesulitan juga karena memang waktunya ya. Jadi saya lebih mengikuti lewat yang offline lah, lewat YouTube. Nah sekarang ulang tahun saya coba kasih waktu sebentar lah. Lihat nih siapa sih main behind the gun-nya nih. Itu yang pertama. Yang kedua saya jujur selain belajar dari tempat lain, ikut-ikut juga saya untuk tentang AI ini dari Sabda juga merasa tertolong ya. Jadi terutama tuh yang waktu itu ada bagaimana untuk apa namanya tuh untuk bikin summary dari YouTube ya. Dan saya udah kasih tahu ke beberapa orang pendeta, ini loh kalau kamu mau belajar YouTube-nya John Stott apa karena keterbatasan bahasa Inggrisnya bisa ditranslate di transkripnya, kemudian dia bisa belajar banyak dari buku-buku pengkhotbah luar negeri yang bagus, bikin summary-nya, tapi ada transkripnya juga. Nah, itu sangat membantu ya. Walaupun memang jujur untuk sekarang ini masih agak sulit gitu untuk beberapa ya pengalaman di gereja saya masih banyak juga yang kontra untuk AI itu dengan alasan yang negatif. Tapi ya itulah perjuangan, saya rasa perjuangan Sabda juga lebih berat ya karena banyak pro kontranya ya. Nah, yang menarik tadi yang saya share apa untuk anak-anak sekolah minggu nih, kalau ulang tahun saya kasih yang sedikit lebih ada apa ada videonya atau apa memakai deep fake dalam bentuk yang positif ya, artinya bagaimana tokoh Paulus yang diceritakan minggu lalu saya angkat ke dalam bentuk video foto yang berbicara supaya anak-anak jadi ingat kembali, ini loh minggu lalu kita bicara tentang air bah, masih ingat dengan aku apa bukan nih? Oke, kalau masih ingat besok ada cerita lanjutannya ya, datang ya ke sekolah minggu. Nah, itu hal yang menarik gitu. Terus kemudian saya juga seneng itu, saya nggak bisa pinter-pinter juga bikin drama, tapi ketika saya juga dibekali hanya dalam beberapa detik kita baca kitabnya, natsnya, minta tolong dibikinkan drama tentang kisah persahabatan Daud Yonatan lengkap dengan latar belakang, itu langsung keluar dan itu sangat menarik gitu. Ini benar-benar jempol supaya apa guru-guru sekolah minggu pada saatnya nanti ya saya lagi berjuang supaya bisa share ini ya ke mereka ya, karena masih banyak generasi yang terlalu tinggi ya, generasi terlalu tinggi jadi malas untuk berubah atau karena memang waktunya gitu ya. Ya itu poin lah buat Sabda. Bu Yulia, by the way, Pak Max, kita pernah jumpa, saya mungkin agak lupa waktu di acaranya IT Ministry dulu. IT Ministry-nya Bu Darni. Oke, long time ago. Saya masih ingat bagus Pak. Iya. Saya sekarang bantu Bu Narni juga di Aknet. Bantu Bu Narni. Masih di sana. Iya. Wow, puji Tuhan. That's nice. Presentasi pertama tentang IT for God. Saat itu 20 tahun yang lalu, IT for God. Ya, dan saya masih ingat IT, God, dan apa relasinya. Sekarang hampir harus bilang IT generasi berikut adalah AI. So AI, God. Relasinya AI akan lebih besar atau semuanya itu sama, bergumulan, ulang. Ya, itu bekal saya juga waktu saya coba share ke orang-orang yang masih anti ya. Mudah-mudahan ke depan bisa makin terbuka lah untuk orang yang seperti itu. Wah, nggak mudah, tapi saya yakin bisa lah supaya ini hal yang positif ini bisa ya sama-sama kita pakai gitu, manfaatkan yang positif ya yang negatif. Yang salah satu yang saya ingat pesan Pak Max adalah kalau orang-orang jahat aja bisa pakai AI untuk kejahatan mereka, kenapa kita orang Kristen nggak orang baik yang pakai? Wow, good. Itu virus yang harus disebarkan. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih banyak Pak Yoko. Iya, ini teman-teman waktunya udah habis nih jam 12.
saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Max, Ibu Evi, Pak Baskara untuk memberikan closing statement pendek saja. Ya, silakan Pak Max. Saya Nanti menolak habis Pak closing Max, Pak statement. Baskara ya. Habis Pak Baskara Saya nanti Bu Evi. menolak closing statement. Ini hanya Oh, awalnya. Ini bukan dikuburkan setelah 1 tahun, tapi ini awal yang akan datang. Anda punya closing statement, tapi satu statement iman. Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan terus bekerja, dan luar biasa masa depan kalau AI dipakai untuk Tuhan. Itu dari dia, sekarang bagaimana dipakai untuk kemuliaannya. Itu bukan closing statement, tapi opening untuk tahun berikut. itu moto hidup Pak tuh. Iya, Pak Baskara, silakan Pak. Ada pesan-pesan nih Pak. Let's embrace the new era of AI. Ya, termasuk juga dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, Biarlah AI bisa memperlengkapi kehidupan rohani, bukan hanya sebagai tools yang pasif, tetapi kita mulai proaktif ya untuk menggunakan AI dengan lebih bertanggung jawab, dan terlebih lagi dengan pengetahuan yang kesadaran yang penuh menggunakan AI. yes. Ya, Jadi ya, bukan ya. secara sadar menggunakan AI, kan kadang-kala kita menggunakan AI itu tidak sadar gitu ya, terlalu Iya. dibuai gitu. Jadi Iya. kita harus menggunakan AI dengan kesadaran penuh. Karena Amin. kalau misalnya sekarang itu dunia sedang eager to sangat terhadap power ya. Karena dengan adanya AI ini, kebutuhan power listrik, power consumption itu sangat besar, 10 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jadinya Yes. kalau misalnya Google Search itu membutuhkan 1 poin saja, tetapi kalau AI itu membutuhkan 10 search dengan AI Wow. itu membutuhkan 10 kali Ya. lipat energi untuk mengenerate sebuah prompt AI. Beda sekali dengan Google Search ya. Saya bicara dengan Google Search. Jadinya kalau dunia saja mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa ini gitu, kenapa kita orang-orang percaya tidak menggunakan ini dengan semaksimal Amin. mungkin gitu. Jadinya ini sebuah langkah. Jadi kalau misalnya Pak Max tadi bilang ini sebuah permulaan, ya ini mungkin dibilang permulaan yang sedikit terlambat, tetapi tidak terlambat gitu. Ya. Itu ya. Thank you. Ya, kita harus mengejar lebih cepat nih. Oke, silakan Ibu Evi. Ya, menyambung tadi dari Pak Baskara, dalam kepala saya hanya satu kalimat, Pak. Di tangan kita AI harus menjadi alat Injil. Ya, begitu sih Bu Yulia. Salam AI for God, Iya, selamat ulang amin. tahun untuk AI Talks. Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih Pak Baskara, terima kasih Pak Max, dan juga Ibu Evi. Sungguh sangat memberkati. Biarlah tahun-tahun ke depan kita selalu terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, Tuhan yang memimpin.